warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Retno Widiarti dengan NIM K8420016 dari kelas Ekonomi Kreatif A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisa sistem pemasaran e-commerce. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mulai pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, bagaimana dengan kabar kalian semua anak-anak? Kabarnya kalian baik? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi analisa sistem pemasaran e-commerce. Nah, menurut teman-teman semua, sebelum masuk ke dalam materi ini, apa sih tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Tujuan pembelajaran dari materi analisa sistem pemasaran e-commerce ini, yang pertama ialah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk memahami apa itu analisa sistem pemasaran e-commerce. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk menentukan apa saja contoh dari analisa sistem pemasaran e-commerce. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu untuk memahami apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem pemasaran e-commerce. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih sistem pemasaran e-commerce ini? Nah, sebelum aku menjawab apa itu sistem pemasaran e-commerce, perlu teman-teman pahami bahwa pada zaman dahulu sistem pemasaran di negara kita ini menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan tukar menukar. Misalnya seperti si A ini mempunyai beras tetapi dia membutuhkan lauk pauk, kemudian si B ini dia mempunyai lauk pauk tapi dia membutuhkan beras. Nah, karena antara si A dan si B ini saling membutuhkan kebutuhan antara satu sama lain, kemudian mereka sepakati untuk saling tukar menukar barang. Nah, hal itulah yang disebut dengan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan tukar menukar barang. Tentunya sistem jual beli antara zaman dahulu dengan zaman ini sangat berbeda dikarenakan adanya perkembangan zaman. Maka tak heran pada zaman ini sistem jual beli menggunakan sistem pemasaran yang sebagian besar memanfaatkan internet melalui komputer, laptop, handphone, dan perangkat modern lainnya. Maka tak heran jika orang pada zaman modern ini mereka menjajakan barang dagangan mereka melalui internet, kemudian mempromosikannya melalui sosial media. Nah, hal inilah yang disebut dengan sistem pemasaran e-commerce. Tentunya di Indonesia semakin bertambah tahun dan semakin berkembangnya zaman, bertambahnya pengguna e-commerce di Indonesia, sehingga industri e-commerce di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Tentunya tak lepas dari pengetahuan masyarakat akan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan maju, yaitu sistem jual beli yang menggunakan internet dengan perangkat seperti laptop, handphone, komputer, dan berbagai perangkat modern pendukung lainnya. Nah, tentunya di Indonesia ini aplikasi e-commerce semakin banyak dikenal oleh masyarakat dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Aplikasi e-commerce di Indonesia ini seperti yang pertama Shopee, yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada, yang keempat Bukalapak, dan yang kelima ialah Blibli. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura.
Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Shopee didirikan pada 5 Februari 2015. Kemudian setelah itu, Shopee semakin memperluas jangkauannya hingga ke negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Shopee adalah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah, yaitu menggunakan HP atau smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk melakukan jual beli secara online tanpa ribet menggunakan komputer. Hanya dengan menggunakan smartphone, para penggunanya dapat memilih barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah dan praktis. Shopee menawarkan berbagai macam produk seperti fashion, perlengkapan bayi, peralatan rumah tangga, perlengkapan rumah, makanan, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Shopee juga menawarkan berbagai macam produk seperti otomotif, aksesoris, jam tangan, minuman, fotografi, dan serba-serbi. Sasaran utama dari Shopee ini ialah kalangan muda yang tentunya pada zaman ini mereka menggunakan handphone atau smartphone, dan mereka sangat menyukai jual beli online yang tidak ribet, mudah, praktis, tanpa harus bertemu dengan penjualnya. Kalangan muda ini cukup membeli barang-barang yang mereka inginkan secara online, kemudian barang-barang tersebut datang ke rumah mereka yang diantarkan oleh kurir dengan transaksi yang aman, mudah, praktis, tanpa antri dalam sistem pembayaran, menjadikan Shopee menjadi aplikasi e-commerce nomor 1 di Indonesia. Hal ini tentunya tak lepas dari jumlah pengguna e-commerce di Indonesia yang dihitung meningkat sekitar 30% dari jumlah penduduk di Indonesia. Selain remaja, sasaran dari Shopee ialah seperti ibu rumah tangga. Aplikasi Shopee ini menjadi nomor 1 dalam sistem pemasaran e-commerce di Indonesia, tentunya tak lepas juga dari layanan menarik yang ditawarkan oleh Shopee. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karin Agustin dengan NIM K842010114. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 strategi baru dari aplikasi Shopee, yaitu Seller Empowerment, Expand Market Segment, dan juga Official Shop. Nah, 3 strategi tambahan tersebut digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan Shopee hingga mencapai double digit. Yang pertama ialah Seller Empowerment. Nah, Seller Empowerment ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penjual. Nah, Shopee sendiri berupaya membangun komunitas penjual yang kuat dan juga beragam dengan banyaknya aktivitas. Dengan salah satunya ialah adanya kampus Shopee yang diadakan di Indonesia. Nah, kampus Shopee sendiri merupakan kegiatan yang diinisiasi dalam bentuk edukasi yang bisa mendukung penjual mengembangkan kemampuan bisnis mereka. Nah, yang kedua ialah expand market segment. Nah, dikarenakan tingginya aktivitas belanja online di Asia Tenggara ini mendorong Shopee untuk melakukan penambahan portofolio produk bagi pembeli Shopee dengan cara melakukan kerjasama dengan brand-brand terbesar di Indonesia seperti Oppo, L'Oreal, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ialah Official Shop. Nah, Official Shop sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari expand market segment. Keduanya bersinergi untuk menjangkau banyak segmen pembeli melalui pertumbuhan angka portofolio antara penjual dan produk. Nah, di tahun 2022 ini ada 5 kategori produk terlaris di aplikasi Shopee. Yang pertama ialah perlengkapan rumah.
Nah, perlengkapan rumah ini seperti meja, kursi, kasur, lemari, dan yang lain-lain. Nah, yang kedua ialah produk ibu dan bayi. Nah, produk ibu ini seperti baju, gamis, kemudian tas, dan yang lain-lain. Nah, untuk bayi seperti stroller, kemudian dot bayi, tas bayi, dan yang lain-lain. Untuk ketiga ialah produk kecantikan. Kalau produk kecantikan ini kita pasti tidak asing lagi kan? Banyak sekali jenis-jenisnya seperti lipstick, bedak, blush on, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat ialah pakaian. Nah, pakaian ini banyak sekali jenis-jenisnya seperti dress, hem, gamis, dan masih banyak yang lain. Nah, yang terakhir ialah makanan. Makanan-makanan yang dijual di Shopee seperti makanan-makanan yang sedang viral. Contohnya tteokbokki, kemudian bakso aci, bakso goreng, dan masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya adalah ada kelebihan dari aplikasi Shopee. Nah, kelebihan yang pertama ialah adanya fitur gratis ongkir. Nah, fitur gratis ongkir ini disediakan oleh Shopee dengan memberikan banyak sekali diskonan atau memberikan banyak sekali voucher di saat-saat tertentu seperti Shopee 12.12, Shopee 11.11, Shopee 11, dan masih banyak lagi. Nah, kelebihan yang kedua ialah banyaknya program menarik. Nah, Shopee ini menawarkan banyak sekali program yang menarik seperti Shopee Look Press, Shopee Tanam, Shopee Capit, dan masih banyak lagi. Nah, keuntungan yang ketiga ialah sistem pembayaran yang mudah. Di dalam aplikasi Shopee ini, Shopee memberikan banyak sekali metode pembayaran untuk transaksi jual beli. Dengan banyaknya metode pembayaran transaksi jual beli ini memudahkan kita dalam membayar dengan metode apapun. Nah, yang keempat ialah aplikasi ini mudah digunakan. Nah, aplikasi Shopee ini mudah sekali loh digunakan di saat kapan saja maupun di mana saja. Nah, yang terakhir ialah memiliki fitur COD atau Cash on Delivery. Nah, Shopee ini banyak sekali toko-toko di dalamnya yang mulai belakangan ini memberikan sistem pembayaran COD. Nah, jika ada kelebihan, yang pasti ada kekurangan dong. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan Shopee. Nah, kekurangan Shopee itu yang pertama ialah customer service-nya yang lambat dalam membalas. Nah, kadangkala ketika kita ingin membeli suatu barang, tetapi customer dan kita masih ingin menanya-nanya tentang barang tersebut, alangkah baiknya kita mengirimkan chat kepada si pemiliknya, pemilik toko yang menjual barang tersebut. Akan tetapi di saat-saat tertentu, terkadang customer tersebut lambat dalam membalas. Nah, hal tersebut membuat kita sebagai pembeli enggan untuk membeli lagi atau merasa tidak suka dengan pelayanan yang seperti itu. Nah, kekurangan yang kedua ialah ketentuan gratis ongkir yang ribet. Nah, pada saat dulu Shopee memberikan gratis ongkir dengan minimal Rp0 di semua pembelian atau dalam semua jumlah pembelian. Untuk sekarang ini, ketentuan gratis ongkir ini menjadi ribet karena ada pembatasan minimal 30.000, minimal 50.000, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ialah sering menemukan penjual yang kurang baik. Nah, kadangkala ketika kita ingin membeli suatu barang dan ingin menanyakan barang tersebut, pelayanan atau respon penjual tersebut terkadang kurang baik. Entah itu judes ketika membalas, atau seperti tadi yang lambat membalas, atau tidak membalas, dan masih banyak yang lain. Nah, yang terakhir ada refleksi. Nah, refleksi yang pertama ini adalah mengenai apa yang Anda pahami dari materi e-commerce ini. Yang kedua adalah adakah kesulitan yang Anda temui di dalam materi ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya Anda dalam menambah pengetahuan tentang materi ini. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini ialah jika dengan bertambahnya zaman, berkembangnya teknologi membuat sistem jual beli di Indonesia ini semakin maju dari barter menjadi sistem e-commerce. Nah, dari sistem tersebut ada juga kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya ialah banyaknya gratis ongkir, banyaknya program-program menarik yang ditawarkan, dan masih banyak lagi. Kekurangannya ialah
program-program atau fitur-fitur yang ditayangkan terlalu ribet, dan juga pelayanan yang kurang memuaskan, dan masih banyak lagi. Sekian video pelajaran dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.